Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara menyembunyikan folder atau file dan menampilkannya kembali. Kemudian bagaimana cara mengganti icon folder yang biasa kita lihat ya. Kemudian di mana icon folder itu kita ganti menjadi bentuk image atau gambar. Oke baik, itulah yang akan kita bahas nantinya. Untuk itu sebelum kita lanjut, silahkan buat kalian yang sedang menonton video tutorial ini jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke baik, kali ini kita akan mencontohkan bagaimana untuk menyembunyikan folder ya. Caranya adalah seperti ini. Saya klik kanan folder yang akan saya sembunyikan ya. Klik kanan, kemudian ini saya klik kanan yang namanya Visual Studio 2010, kemudian pilih Properties, kemudian di bagian atribut ini di sini ada dua pilihan, ada Read Only sama Hidden. Ini saya checklist lah di bagian hiddennya ya. Saya checklist di bagian hiddennya, kemudian saya pilih Apply. Kemudian di sini ada dua pilihan, apakah hanya foldernya saja atau apakah diterapkan hanya diterapkan ke semua folder atau subfolder dan file yang ada di dalam folder tersebut ya akan sembunyikan. Nah, ini kita seluruhnya akan kita sembunyikan, baik itu subfoldernya dan file yang ada di dalam folder itu sendiri. Itu akan kita sembunyikan. Caranya ini kita pilih yang kedua, kemudian saya okekan, kemudian saya okekan kembali. Oke. Nah, ini kan masih nampak ya. Ini masih nampak. Nah, caranya adalah ini kita klik view ya. Kita klik menu view, kemudian pilih option, kemudian pilih change folder and search option. Oke. Kemudian kita pilihlah di bagian tab view ya, di bagian tab view. Kemudian kita pilihlah yang namanya don't show hidden. Janganlah tampilkan file yang terhidden. Nah, ini jangan saya tampilkan, ini kan masih tampil ya. Ini jangan saya tampilkan file yang terhidden. Nah, kemudian saya apply-kan. Nah, ini tidak ada lagi Visual Studio 2010. Oke, saya okekan kembali. Oke. Nah, ini tidak ada lagi tampil Visual Studio 2010-nya. Nah, bagaimana cara menampilkannya kembali? Caranya klik dari menu view-nya, kemudian pilih option, kemudian pilih lagi klik yang namanya change folder and search option. Oke. Kemudian kalau sudah dipilih, nah, di sini ada yang namanya menu view, kembali lagi klik menu view-nya, kemudian pilih show hidden file ya. Show hidden file for the folder dan drive ya. Kemudian kita apply-kan dan kita okekan. Ini sudah muncul. Tapi ini adalah masih dalam keadaan terhidden ya. Bagaimana supaya dia tampilannya seperti yang di atas ini kan masih transparan ya. Nah, silakan klik kanan kembali Visual Studio 2010-nya, kemudian pilih Properties, dan ini centangnya di bagian hidden-nya itu dihapus, dihapus checklistnya ya. Nah, kemudian kita pilih lagi Apply, kemudian okekan ya, kemudian okekan kembali. Ini sudah tampil seperti biasa. Oke, itulah cara untuk menyembunyikan dan menampilkan kembali folder yang tersembunyi. File juga sama ya. Kalau file juga, kalau kita sembunyikan juga file, caranya sama. Misalkan ya, misalkan kalau adalah di sini file, misalkan video atau file yang lain. Ini misalkan untuk video ini ya, atau dokumen yang lain. Nah, ini bentuknya bukan folder ya. Ini mau kita sembunyikan videonya, bisa juga klik kanan pilih properties ya. Klik kanan pilih properties. Kemudian ini ada hidden, kemudian pilih apply, kemudian diokekan. Ini belum hilang ya, tapi sudah tampilannya agak transparan. Nah, supaya dia tersembunyi, pilih menu view, kemudian pilih option kembali, kemudian pilih change folder and search option. Kemudian di bagian tab view-nya silahkan pilih don't show hidden file. Oke, jangan ditampilkan file yang terhidden. Kemudian apply-kan, kemudian okekan. Oke. Nah, itulah caranya untuk menyembunyikan file. Nah, untuk menampilkan kembali saya ulangi, klik menu view-nya ya, klik menu view, pilih option, kemudian pilih change folder and search option. Kemudian di bagian menu view-nya pilih yang namanya show hidden file.
Oke, kalau sudah apply kan, kemudian di OK kan. Suatu ketika ini akan hilang juga ya. Supaya dia permanen, dia akan tampil terus. Silahkan klik kanan lagi filenya, file videonya, kemudian pilih properties, kemudian di hidden ini dihapus centangnya. Oke. Kemudian apply kan, kemudian OK kan. Ini sudah tampil permanen ya. Oke, itulah dia. Kemudian ikonnya ya, ini icon foldernya ya. Kalau kita lihat seperti ini foldernya. Nah, ini saya klik kanan foldernya, kemudian pilih properties, kemudian di bagian customize menu tab di bagian tab customize, kemudian pilih change icon ya, tombol change icon. Silahkan diklik, kemudian pilihlah misalkan gambar-gambarnya yang seperti apa. Ini saya buat pohon ya, saya OK kan. Oke, kalau sudah apply, oke, ini sudah berubah. Oke, silahkan di OK kan kembali. Sekali lagi caranya, ini saya ubah lagi gambar. Klik kanan foldernya, kemudian pilih properties, kemudian di bagian tab customize pilih tombol change icon, kemudian saya ambillah salah satu gambar yang ada di sini. Oke, ini masih banyak lagi ya. Nah, ini saya pilihlah misalkan gambar seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya OK kan, kemudian apply kan, ini sudah berubah. Oke. Nanti ini akan otomatis berubah ya. OK kan, ini sudah tampil. Oke, dan biasanya secara otomatis dia akan tampil. Oke, seperti itulah caranya untuk mengubah icon folder menjadi gambar yang bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Oke, baik, terima kasih. Sekian tutorial kita dalam hal menyembunyikan folder dan mengganti icon daripada folder itu sendiri ya. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video yang selanjutnya. Terima kasih.